warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, are you ready to study English? Okay, students, today we will discuss or learn about possessive adjective and possessive pronoun. Last week, we have to learn about it, but in this section, you will know the difference of possessive adjective and possessive pronoun in sentences. Oke, halo anak-anakku solih-solihah. Ketemu lagi dengan Ustazah Rosa. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, dan semangat untuk belajar. Baik anak-anakku yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dari contoh kalimatnya. Sekarang anak-anakku solih-solihah, kita akan belajar perbedaan possessive adjective dan possessive pronoun. Namun, sebelum kita belajar tentang itu, kita harus tahu dulu nih personal pronounnya. Nah, apa itu personal pronoun, Ustazah? Personal pronoun itu kata ganti orangnya. Lalu apa saja personal pronoun itu? Nah, yuk kita belajar ya. Apa saja sih yang termasuk ke dalam personal pronoun? Nah, yang pertama ada I. I itu artinya apa? Ya, saya. Lalu ada you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, lalu ada she, dia untuk perempuan, lalu ada it. Ini digunakan untuk menggantikan kata benda atau binatang. Lalu ada lagi nih possessive determiner. Apa itu? Kata ganti kepunyaan. Nah, lalu apa saja yang termasuk ke dalamnya? Yuk kita cek. Yang pertama itu ada my. Itu sama artinya dengan ku. Contoh di dalam kalimat adalah it is my book. Jadi ini bukuku. Lalu ada our. Our itu kita. Contohnya dalam kalimat our school, sekolah kita. Lalu ada your. Your itu mu. Dalam kalimat bisa your car, mobilmu, your pencil, pensilmu, your book, bukumu, your shoes, sepatumu. Ya. Lalu ada their. Their itu nya untuk mereka. Contohnya their shoes, sepatu mereka, sepatunya. Nyanya itu untuk mereka. Lalu ada lagi contohnya their books, buku mereka, bukunya. Lalu ada his. His ini untuk laki-laki. Contohnya his hair, rambutnya. His ball, bolanya. Lalu ada her. Her itu untuk perempuan. Contohnya her doll, bonekanya. Ya. Lalu ada it. It ini untuk benda atau hewan. Contohnya it has white color. It mempunyai warna putih and its color. Dan memakan wortel. Its name is rabbit. Namanya kelinci. Nah, jadi it digunakan di sini itu untuk menyatakan benda atau hewan. Lalu, bagaimana penggunaan dalam kalimat? Yuk, kita belajar ya. Nah, di sini itu ada subjek dan objek. Jadi, yang I, you, we, they, he, she, it itu termasuk ke dalam subjek. Sedangkan yang me, you, us, them, him, her, and it itu termasuk ke dalam objek. Nah, bagaimana kok bisa dari subjek ke objek kok berbeda? Nah, yuk kita belajar.
Kalau subjeknya I dirubah menjadi objek, dia akan berubah menjadi me. Kalau you, dia menjadi you, sama saja. Kalau we menjadi us, they menjadi them ketika berubah menjadi objek. Lalu ada he menjadi him ketika sudah menjadi objek. Lalu ada she itu menjadi her ketika menjadi objek. Lalu ada it menjadi it. Jadi ini anak-anakku yang solih-solihah harus dihafalkan ya. Harus paham betul. Kalau tidak nanti ketika anak-anakku yang solih-solihah mengerjakan kok disuruh menyatakan posesifnya, nanti malah kebolak-balik. Lanjut. Nah, ini apa ya? Kok tanda panah begini? Nah, coba kita dilihat. Iya, nah di sini ada subjek sama adjektifnya. Kalau subjeknya I, dia akan berubah menjadi my. Contohnya my book seperti tadi itu ya. My book. Lalu we berubah menjadi our ketika dia menyatakan kepemilikannya, yaitu our school, sekolah kita. Nah, itu sudah menjadi menyatakan kepemilikan. Lalu ada you berubah menjadi your, itu seperti tadi contohnya itu your car. Lalu ada they berubah menjadi their shoes, contohnya their books. Ada he menjadi his, menjadi his hair, his ball. Lalu ada she menjadi her doll, seperti tadi itu contohnya ya. Lalu ada it berubah menjadi its ketika sudah menyatakan kepemilikan. Contohnya dalam kalimat ada I, saya. Contohnya I ini di sini sebagai subjek. Bagaimana sebagai subjek? Nah, contoh dalam kalimat I have a pencil. Saya punya pensil. I di sini itu sebagai subjek. Nah, bagaimana kalau sebagai objek? Itu akan berubah menjadi this is my pencil. This is my pencil. I have pencil. Saya punya pensil. Itu I-nya sebagai subjek. Berubah menjadi objek menjadi this is my pencil. Ini pensilku. Nah, my di sini sebagai objek. Lalu ada lagi you, contoh lain ya. You di sini sebagai subjek di kalimat you have a book. You have a book. You di sini itu sebagai subjek. Lalu akan berubah menjadi objek. This is your book. This is your book. Nah, jadi you di sini you have a book. Kamu punya buku. You-nya itu di sini sebagai subjek, maaf. You di sini sebagai subjek. Berubah menjadi objek menjadi this is your book. Ini bukumu. Nah, lagi we, ada we sebagai subjek di kalimat we do the assignment together. We do the assignment together. We di sini sebagai subjek. Lalu akan berubah ketika menjadi objek menjadi this is our assignment. This is our assignment. Nah, jadi subjeknya ketika we menjadi subjek itu we do assignment together. Kita mengerjakan tugas bersama. Lalu akan berubah ketika menjadi objek menjadi this is our assignment. Ini tugas kita. Nah, berbeda ya. Nah, yang penting anak-anakku solih-solihah harus menghafalkan. Nah, contoh lagi, ini it sebagai atau benda, menerangkan benda atau binatang. Nah, sebagai subjek, contohnya rabbit is a cute animal. Rabbit di sini sebagai subjek.
Rabbit is a cute animal. Nah, rabbit ini berubah menjadi it. Rabbitnya berubah menjadi it. Nah, jadinya rabbit is a cute animal berubah menjadi it is a cute animal. Nah, itu tadi contoh-contohnya dalam kalimat. Sekarang yang menyatakan posesif kepemilikan. Nah, anak-anakku solih-solihah harus paham ini ya, harus dihafalkan benar ya. Jadi cara menghafalkan kalau begini saja, I, my, mine, gitu. Itu sudah menerangkan sebagai subjek, adjektif, dan pronoun. Ini untuk materi posesif ya. Jadi I berubah menjadi my, kemudian jadi mine. Jadi menghafalkannya I, my, mine, I, my, mine, I, my, mine, I, my, mine, ya. I, my, mine, ya. Lalu we, our, ours. Ada s-nya ya belakang ya, yang pronoun ya. We, our, ours. We, our, ours. We, our, ours. Lalu ada you, your, yours. You, your, yours. You, your, yours. Lalu ada they, their, theirs. They, their, theirs. They, their, theirs. Ada he, his, his. He, his, his. Lalu ada she, her, hers. She, her, hers. She, her, hers. Lalu ada it, its, its. It, its, its. Ya, seperti itu contohnya. I have a ball. I di sini tadi sebagai subjek. Lalu objeknya bagaimana? It is my. Nah, my di sini menjadi objek. Jadi yang I have a ball. I-nya ini di sini sebagai subjek berubah menjadi objek menjadi my, menjadi it is my ball. Tergantung kalimatnya ya. Dilihat dia itu sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau sebagai subjek dia I, kalau menjadi objek dia berubah menjadi my. I, my. Nah, sekarang yang posesif. The ball is mine. Nah, mine di sini adalah possessive determiner atau kepunyaan atau kepemilikan yang menerangkan kepemilikan. I have a ball. I di sini sebagai subjek, saya punya bola. Lalu berubah dalam kalimat menjadi objek, dia sebagai objek menjadi it is my ball. Nah, lalu dalam possessive determinernya menjadi the ball is mine. Nah, jadi I, my, mine. Ya, anak-anak yang solih-solihah bisa melihat ya yang di dalam lingkaran berwarna orange itu. Nah, itu diperhatikan I, my, mine. Lalu ada lagi Dina have a doll. Dina punya boneka. Dina ini sebagai subjek. Bagaimana cara merubahnya? Dina itu laki-laki atau perempuan? Dina itu perempuan menjadi she. Jadinya she has a doll. Dia punya boneka. Lalu menjadi objek menjadi it is her doll. Her di sini sebagai objek. Lalu akan berubah menjadi possessive determinernya menjadi the doll is hers. She, her, hers. She, her, hers. Ada lagi contoh lainnya. We have a handphone. We di sini sebagai subjek. Nah, lalu akan berubah menjadi objek menjadi our. It is our handphone. Nah, lalu menjadi possessive determinernya menjadi our.
ours. The handphone is ours. Possessive determinernya ya. We, our, ours. Catatan penting untuk kalian, perhatikan kata ganti orangnya. Entah itu I, you, we, they, he, she, dan it. Itu ketika sebagai subjek. Lalu tinggal mengikuti bagaimana perubahannya ketika dia menjadi objek maupun menjadi posesif dalam kalimat. Diperhatikan dulu nih kata ganti orangnya, atau dilihat dulu nih kata ganti orangnya itu apa. Lalu baru kalau sebagai objek bagaimana, sebagai posesif bagaimana, itu akan mengalir. Nah, jadi diperhatikan dan harus dihafalkan ya. Nah, possessive adjective dan possessive pronoun berbeda. Bedanya apa? Possessive adjective itu selalu diikuti dengan kata benda yang disifati. Nah, contohnya my book, bukuku. Nah, dia itu selalu berada di depan kata benda. Kata bendanya apa? Yaitu book, buku. Nah, itu yang dinamakan possessive adjective. Berbeda dengan possessive determiner yang menunjukkan kepemilikan suatu benda itu. Jadi, possessive determiner itu sebagai atau penanda. Kalau ini tuh sebagai penanda kepemilikan. Contohnya, this book is mine. Buku ini milikku. Buku ini milikku. Nah, ini menyatakan kepemilikan atau menegaskan, menunjukkan kepemilikan suatu benda. Begitu anak-anak. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pesan ustazah, anak-anak yang soleh solihah terus berlatih dengan menghafalnya ya. Jangan mudah putus asa, selalu semangat. Walaupun belajar di rumah dan belajar dari rumah, harus semangat. Oke? Oke. So, thank you for learning English with me, and see you again in the next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.